Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adifa Saputra. Saya dari kelas 12 IPA 1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah pembelahan sel. Jadi pembelahan sel ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara amitosis dan juga pembelahan sel secara mitosis. Nah, mari kita simak video pembelajaran tersebut. Oke, yang pertama, pembelahan sel secara amitosis. Pembelahan sel secara amitosis ini merupakan pembelahan sel secara langsung. Mengapa? Karena tidak memiliki tahapan-tahapan pembelahan sel. Tidak seperti pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel amitosis ini terjadi pada organisme-organisme yang bersifat secara prokariotik. Contohnya seperti bakteri, bahkan sampai alga biru. Pembelahan sel secara amitosis ini bertujuan secara vegetatif maupun secara aseksual. Nah, ada pula tahapan-tahapan pembelahan sel amitosis ini terjadi. Yang pertama diawali dengan yang namanya DNA tentunya. Nah, DNA tersebut akan mengalami sebuah replikasi dan hasil dari replikasi tersebut akan mengalami yang namanya inflaginasi. Hasil dari proses inflaginasi tersebut akan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pembelahan sel secara amitosis. Yang kedua adalah pembelahan sel secara mitosis. Oke teman-teman, selanjutnya pembelahan sel secara mitosis, yaitu pembelahan sel secara tidak langsung. Nah, berbanding terbalik dengan pembelahan secara amitosis yang secara langsung. Bahkan, pembelahan secara mitosis ini memiliki berbagai macam tahapan. Nah, biasanya pembelahan sel secara mitosis ini terjadi kepada organisme yang bersifat secara eukariotik. Contohnya seperti somatis yang mengalami siklus. Sedangkan siklus biasanya terjadi pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Bahkan sel eukariotik yang uniseluler, contohnya seperti amoeba. Nah, ada pula tahapan-tahapan terjadinya pembelahan sel secara mitosis dibagi menjadi dua, yaitu fase interfase, yang kedua adalah fase meiosis. Fase yang pertama, fase interfase, adalah fase istirahat. Nah, meskipun di fase tersebut DNA tidak benar-benar mengalami atau tidak benar-benar istirahat. Kita bisa melihat karena bersifat secara makromatik. Bahkan kita bisa melihat benang-benang halus. Nah, di fase ini terjadi 3 tahapan, yaitu G1, S, dan juga G2. Nah, fase yang kedua adalah fase meiosis. Fase yang kedua adalah fase meiosis. Fase meiosis adalah pembelahan inti sel dan sel. Nah, pembelahan meiosis ini terdiri dari profase, metafase, anafase, dan juga telafase. Bahkan pembelahan sitoplasma juga dapat terjadi. Nah, itu adalah pembelahan secara mitosis dan juga amitosis. Selanjutnya, ada pula kesimpulan yang dapat saya simpulkan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembelahan amitosis dan juga mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh, baik itu sel pada hewan, sel pada tumbuhan, bahkan bakteri dan juga alga biru sekalipun. Yang kedua, sekali melakukan atau terjadinya pembelahan sel akan menghasilkan 2 sel anakan. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anakan itu sama dengan jumlah induk. Nah, itu adalah kesimpulannya. Dan berakhirnya kesimpulan tadi juga mengakhiri presentasi saya untuk menjelaskan apa itu
amitosis dan juga mitosis serta tahapan-tahapannya mengapa bisa terjadi pembelahan sel tersebut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan saya Muhammad Adi Pasaputra. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.